Hai kawan KPU, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali di edisi perdana kita kali ini bersama saya Ayu Rinjani akan memandu acara atau menemani kawan KPU ngopi bareng bersama KPU, ngobrol seputar pemilu. Nah, di edisi perdana kali ini kita akan mengupas sejauh mana persiapan tahapan pilkada serentak di tahun 2020 kali ini. Oke, kawan KPU, saat ini saya sedang bersama dengan narasumber kita dari KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ada dari Divisi Sosialisasi, Partisipasi Masyarakat, dan SDM. Langsung saja kita perkenalkan, dan di samping saya ada Bapak Agus Hilman, Esos MSI. Ya, baik. Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Baik Alhamdulillah, sehat ya. Alhamdulillah juga. Langsung saja Pak, kita mau ngobrol seputar pemilu nih atau ngopi bareng kan? Ya. Kebetulan sudah ada kopi juga nih saat ini. Baik, langsung saja kita ke obrolan pertama kita mengenai sejauh mana persiapan dari pemilihan serentak di tahun 2020, khususnya di Nusa Tenggara Barat. Langsung saja yang pertama, mengenai tahapan pemilihan 2020 saat ini seperti apa Pak? Oh ya, pemilihan 2020 untuk di NTB ini kan sekarang kita ada kurang lebih 7 ya. Iya. Ada 7 kabupaten kota. Kita akan menyelenggarakan pemilihan di 2020 tepatnya pada tanggal 23 September Iya. 2020. Itu yang pertama itu ada di Kota Mataram. Terus kemudian ada lagi di Lombok Utara, terus Lombok Tengah, terus Sumbawa Barat, terus Sumbawa, Dompu, dan Kabupaten Bima. Iya. Jadi ada 7 itu sekarang sudah sedang tahap pelaksanaan pemilihan, dan di beberapa tempat sudah melakukan launching semuanya, hampir seluruhnya sudah melakukan launching, dan terakhir kemarin di Lombok Utara sudah melakukan launching, dan alhamdulillah sekaligus pada saat itu juga beberapa hari kemudian itu peresmian kantor KNU pada saat itu ya, KPU pada saat itu. Jadi sekarang sudah memasuki tahap ada rekrutmen PPS itu di masa akhir sudah sekarang. Sebentar lagi akan ada pelantikan. Terus sekarang kalau di pencalonan sudah mulai masuk permin sekarang. Permin itu apa sih? Mungkin kawan KPU iya, nih, betul. permin itu apa sih? Gitu. Ya, Boleh tahu nggak betul, permin ya. itu seperti apa? Ya, permin itu namanya verifikasi administrasi. Jadi sebenarnya ada 3 tahapan sebenarnya yang akan dilalui. Yang pertama sebagai bakal pasangan calon. Jadi menarik kita pada sekarang itu adalah bakal seorang calon perseorangan itu ketika sudah nanti dinyatakan diterima, misalkan ini kita belum diterima, nanti dia harus mendaftarkan diri di tanggal 16 sampai 18 Juni. 16 sampai 18 Juni nanti dia akan bersamaan dengan calon yang dari partai politik, dia mendaftarkan diri. Nah, sekarang ada prosesnya sebelum mendaftarkan diri boleh. Sekarang ada proses tahapannya dulu. Dia harus mengumpulkan dulu minimal. Nah, ini menarik. Ya. Ini sebenarnya minimal, ada syarat minimal yang harus dipenuhi oleh seorang, misalkan Mbak Ayu nih ingin jadi pasangan calon perseorangan misalkan, berpasangan dengan saya misalkan, atau pasangan dengan siapa misalkan. Jadi itu ada di undang-undang, jadi harus ada minimal di antara penduduk DPT daftar pemilih tetap itu di bawah 250.000 itu sekitar 10%. Jadi ada 10% di situ harus memenuhi minimal. Sampai 500.000 8,5% minimal yang harus terpenuhi dukungannya, gitu ya. Nah, terus sampai 500 sampai 1 juta itu 7,5%, 1 juta sampai 6,5, 1 juta ke atas itu 6,5% minimal dukungan. Misalkan begini, kayak di Kota Mataram itu kan DPT-nya sekitar 293 DPT terakhir pemilu kemarin, Ya. 293.192. Maka karena di situ di bawah di antara 250 rentang sampai 500.000, dia harus memenuhi 8,5%. Jadi jumlah dukungannya 24.922. Nah, kalau sudah mendukung itu baru nanti kena diserahkan kepada KPU. Nah, KPU akan mengecek, menghitung dukungan dan sebagainya. Jadi dukungan itu akan dicek, dihitung memenuhi apa tidak. Tapi selain ini, jumlah minimal ini harus terpenuhi, harus memenuhi sebaran 50%. Ya, di atas 50% ke atas sebaran kecamatan dukungannya. Jadi tidak boleh misalkan minimal itu semua di satu kecamatan semua gitu misalkan. Jadi harus ada penyebaran. Nah, setelah itu kita dicek oleh KPU
setelah dia nyatakan memenuhi syarat minimal, barulah akan diterima, baru masuk tadi tuh verifikasi administrasi. Gitu. Nah, permen itu elemennya nanti kita melihat kesesuaian B1. Nah, B1 lagi apalagi ini. Banyak kode-kodenya di KPU itu, ada B1, ada B2, BA1, BA2A2, ada KWA, itu B1 KWK. Jadi B1 KWK itu sebenarnya salah itu pernyataan dukungan. Surat dukungan, nah di situ di surat itu, di pernyataan ada fotokopi KTP elektronik beserta nama-nama, alamat, pekerjaan sebagainya dari pendukung yang menyatakan dukungan. Nah, kita di permen nanti itu kita melihat kesesuaian di fotokopi KTP itu sesuai tidak dengan namanya di KTP-nya. Nah, gitu. Nah, itu di permen. Terus nanti habis itu nanti ada keberadaan pendukung. Ada apa tidak pendukung, nama-nama pendukung ini di DPT atau dan DP4. Nah, terus kemudian selanjutnya ada masalah kegandaan dukungan. Misalkan nanti ternyata ada misalkan Mbak Ayu nyalon, ada yang menyatakan dukungan, ternyata calon yang lain dia nyatakan lagi, ada juga. Nah, itu masuk di verifikasi administrasi kegandaan. Nah, jadi itu elemen yang penting, ada 3 elemen tadi itu dalam permen itu. Yang pertama adalah kesesuaian tadi, yang B1 tadi, B1 KWK, terus kemudian dengan KTP, terus keberadaan pendukung di DPT dan DP4 atau DP4, dan ketiga itu kegandaan. Jadi kegandaan dukungan. Jadi ada 3 elemen itu sebenarnya. Terus ada verifikasi faktual yang disebut biasanya verfak. Jadi lebih mudah kita nyebutnya. Verifikasi faktual ini sebenarnya kita lebih kepada memverifikasi kebenaran dukungan. Jadi kebenaran dukungan di lapangan nanti masing-masing TPS itu akan turun ke lapangan, karena modelnya kalau verifikasi faktual itu langsung sensus. Jadi tidak sampling. Jadi harus satu-satu setiap dukungan. Kalau misalkan dukungan ada 20.000, ya 20.000 akan diverifikasi faktual. Nah, akan didatangin semua satu-satu kebenaran dukungan itu. Benar apa tidak? Misalkan Mbak Ayu didatangin, misalkan kalau Mbak Ayu kan tidak boleh, karena Mbak Ayu kan udah ASN, sudah kawan mudah-mudahan orang pegawai KPU tidak boleh. Jadi ada netralitas lah, terhadap itu. Nah, berapa lama nanti misalkan verifikasi faktual di dalam undang-undang, di PKPU dan juga di juknis kita itu selama 14 hari. 14 hari nanti rentangnya di tanggal sebenarnya rentangnya 26 sampai waktu rentangnya 26 sampai tanggal 15 April 26 Maret ya. 26 Maret April ya. 26 sampai tanggal 15 April. Nah, 14 hari sejak diterima oleh PPS. Jadi 14 hari rentangnya itu. Jadi selama itu sudah, bayangkan kita bisa teman-teman bekerja nanti luar biasa, misalkan puluhan ribu. Kalau di kita ini kan ada, katakanlah kita kan tidak ada gubernur ya. Kita tidak ada pilgub, kita hanya kabupaten kota. Jadi tapi kalau yang gubernur kan bisa ratusan ribu, bisa 200.000. Nah, itu harus betul-betul diverifikasi faktual satu orang harus dipenuhi. Ada apa enggak orangnya? Nah, ada apa tidak orangnya? Mendukung apa tidak? Fiktif atau benar sebagainya. Misalkan begitu dukungannya, pernyataan dukungannya. Nah, itu akan diverifikasi secara detail oleh KPU seperti itu. Berarti tahapan pencalonan persorangan ada permin, kemudian verfak ya Pak ya? Ya, ada verifikasi administrasi, permin, dan verifikasi faktual. Nah, nanti baru sampai nanti setelah itu baru kemudian direkapitulasi, direkap di kecamatan, nanti sampai rekap di kabupaten kota ya. Kita sudah sampai ke tahap pencalonan Pak ya, dan persorangan. Dan kita beralih nih ke tentang ad hoc. Sepertinya dari kawan KPU sering mendengar kata-kata ad hoc ini seperti apa sih? Tapi nanti kita bahas lagi di ngobrol seputar pemilu di Ngopi Bareng KPU Nusa Tenggara Barat setelah jeda sosialisasi berikut ini. Aku rasa ku telah jatuh cinta pada pandangan yang pertama. Sulit bagiku untuk bisa berhenti mengagumi dirinya. Topik pembahasan kita selanjutnya di ngobrol seputar Pilkada 2020. Nah, ini mengenai badan ad hoc. Nah, mungkin kawan KPU nih bingung, ad hoc itu apa sih? Nah, ad hoc itu sendiri seperti
apa Pak? Atau apa sih ad hoc itu? Ya, tadi sebenarnya kan kita jadi sudah kita bahas, sekalipun tidak menyeluruh ya, kita bahas dari masalah pencalonan, banyak hal yang elemen yang paling di pencalonan. Nah, ini ada sekarang kalau masalah ad hoc itu sebenarnya kan gini, di KPU itu kan ada jajaran strukturalnya ya, ada KPU RI, terus ya di KPU provinsi, KPU kabupaten, nah nanti ada di tingkat kecamatan ada TPK, terus sampai ke bawah nanti ada di desa atau kelurahan atau sebutan yang lain yang berbeda yang sama, ada dalam sebutan yang lain itu namanya PPS. Terus di tingkat TPS itu namanya KPPS. Nah, PPK, PPS dan KPPS itu masuk di ad hoc. Nah, ada juga sebenarnya nanti masuk di tahapan selanjutnya yang bertugas untuk coklit, itu ada PPDP namanya. PPDP itu apa? Panitia Pemutahiran Data Pemilih. Nanti dia hanya menjabat 1 bulan. Nah, kenapa disebut ad hoc? Dia hanya menjabat maksimal kurang lebih 8 dan 89 bulan. Jadi gitu. Jadi PPK dengan PPS itu jadi hanya ad hoc saja, hanya membantu untuk tahapan pemilihan. Ya, tadi kami calonan tadi misalkan nanti kan ketika melakukan verifikasi faktual, tadi kan tugasnya tuh ad hoc nanti PPS. Melalui PPK nanti ada PPS akan bekerja untuk melakukan verifikasi faktual tadi itu. Nah, itulah yang namanya disebut badan ad hoc. Nah, badan ad hoc. Oke, kalau untuk syarat-syarat menjadi badan ad hoc itu sendiri seperti apa Pak? Sebenarnya sangat mudah, syarat ad hoc itu jadi usia 17 tahun. Jadi dia minimal dia sudah punya syarat memilih ya. Berarti SMA pun udah bisa? Sudah boleh. Sebenarnya diberikan membolehkan di aturan kita membolehkan yang sedang menjalankan sekolah tingkat atas ya. Itu sudah boleh untuk menjadi badan ad hoc. Sebenarnya cukup menarik untuk menjadi badan ad hoc ini agar bisa berkontribusi untuk memberikan bukan hanya sekedar belajar, tapi bisa berkontribusi memberikan yang terbaik untuk masing-masing daerah kita dalam proses rekrutmen pimpinan di masing-masing daerah dalam memajukan demokrasi. Jadi begitu semuanya masih bisa dan sepanjang dia juga tidak boleh berparti politik. Jadi apalagi juga karena kita menjaga netralitas kelembagaan kita dan undang-undang juga mengamanahkan tidak boleh seorang ad hoc itu juga tidak, bukan hanya ad hoc, kami semua penyelenggara tidak boleh menjadi anggota partai politik dan dibuktikan 5 tahun sudah minimal kalau dia pernah 5 tahun sudah mengundurkan diri jadi anggota partai politik atau parpol gitu. Baik Pak, kalau tadi sudah dibahas mengenai apa sih ad hoc itu dan syarat-syaratnya, kemudian kita berbicara mengenai hambatannya nih menjadi badan ad hoc itu sendiri, seperti apa sih Pak hambatan-hambatannya yang ditemui di lapangan mungkin? Sebenarnya kalau hambatan mencari ya. Jadi ada kemarin di teman-teman di KPU Kabupaten Kota itu karena kan ini kalau sekarang tahapan untuk ad hoc PPK sudah dilantik tanggal 29. Terus nanti ini tanggal 22 itu akan dilantik untuk PPS, umumnya PPS untuk tingkat desa, dan baru nanti kemudian akan dibentuk PPDP dan menjelang pemilihan dia akan dibentuk KPPS. Nah, memang ada beberapa hambatan terkait dengan masalah masih minimnya SDM di masing-masing desa untuk terlibat untuk menjadi penyelenggara PPS, khususnya di beberapa kawasan yang aksesnya agak susah atau misalkan kawasan yang itu lebih ke kawasan strategis, misalkan kayak di Gili Indah itu kita agak susah untuk mencari yang bisa menjadi yang sanggup atau yang mau mendaftarkan diri menjadi anggota PPS. Jadi kemarin kita hanya persis hanya 3 kebutuhannya, jadi hanya 3 saja karena mungkin di situ agak pariwisata cukup tumbuh. Sehingga kalau mungkin tinggal dari orang Gili Terawangan misalkan hanya di situ, dia berpikir lebih ekonomis ya. Lebih baik saya menjadi jual jasa, jadi guide lebih besar misalkan begitu honornya. Terus sisi lain kalau dari darat agak susah karena biaya untuk nyebrang cukup tinggi. Makanya sebenarnya menjadi ad hoc ini kita ada kesukarelawanan. Jadi kita sukarela untuk untuk menjadi bagian dari memajukan demokrasi di masing-masing daerah. Jadi gitu. Karena sering juga saya dengar nih kalau mungkin salah satunya yang Bapak sebutin tadi ada yang mungkin
mungkin ada yang sulitnya mencari SDM itu sendiri Ya. karena sebagian mungkin ada yang ngerasa ngapain sih jadi Ya, PPS betul, atau PPK karena gajinya sedikit tapi Ya. kerjanya aduh Kerjanya banyak, beban kerjanya banyak. apalagi berkaca pada pemilu 2019 Betul, kemarin betul. banyak kejadian seperti itu Pak. Ya betul. Memang kalau kita hanya sekedar itu, tentu memang agak sedikit pasti. Oleh karena itu maka kita juga sangat mengapresiasi Ya. beberapa masyarakat, anak-anak muda, terutama anak muda yang berani dan sanggup dan ingin menjadi bagian dari KPU dengan mendaftarkan diri, dilibatkan diri menjadi PPK, PPS di yang sekarang ini. Ada banyak sekali beberapa anak-anak muda yang menjadi anggota ad hoc dan itu kita apresiasi karena itu bagian dari bentuk pengabdian mereka untuk memajukan demokrasi di masing-masing daerah. Jadi gitu. Oke. Apalagi beban kerja ya cukup besar, tapi kita pastikan kalau besok di pemilihan ini tidak akan tidak akan lebih besar tidak akan sebesar pemilu Dibanding 2019 pemilu 2019 ya, ya, karena Pak, kan 2019 ada 5 surat suara. Iya. Nah kalau besok kan hanya pemilihan saja, hanya 1 surat suara saja, hanya pemilihan kepala daerah saja, jadi hanya 1 surat suara di situ. Jadi Oke gitu. Pak, tadi kan dibahas mengenai beban kerja dari badan ad hoc itu sendiri. Nah pastinya beban kerja itu sendiri ada sangkutannya dengan sengketa nih Pak. Pasti dari beban kerja itu Betul, kan akan betul. menimbulkan sengketa. Nah Ya. sengketa banyak bermula dari badan ad hoc itu sendiri. Ya, Nah betul. bagaimana menyikapi hal tersebut Pak? Ya betul, memang kemarin kita sudah memberikan arahan di Kabupaten Kota untuk menekankan pentingnya semacam integrity control, semacam kontrol integritas terhadap badan ad hoc. Karena hampir semua persoalan di dalam pemilihan di pemilu kemarin, baik itu persoalan sengketa administrasi, masalah pelanggaran kode etik, misalkan beberapa masalah di MK juga, itu bermula dari produk yang dihasilkan di badan ad hoc, misalkan di KPPS, di Ya. TPS. Nah oleh karena itu maka kemarin kita sudah berikan arahan kepada KPU Kabupaten Kota di NTB yang melaksanakan pilkada dan merekrut, memastikan agar benar-benar merekrut badan ad hoc yang betul-betul memiliki integritas dan profesionalitas yang tinggi. Ya. Agar kenapa? Agar pertama produk atau hasil penyelenggaraan pemilihan itu menjadi baik, berkualitas. Yang kedua, agar lembaga ini juga menjadi baik juga, Ya. kuat. Jadi itu. Oleh karena itu maka memang solusinya itu adalah meningkatkan integrity control itu. Dan yang kedua, itu penguatan pengadministrasian dari seluruh proses tahapan. Apalagi tadi kan misalkan tahapan pencalonan misalkan Ya. tadi. Ketika misalkan bagaimana kemudian PPS ketika melakukan verifikasi faktual agar merekam seluruh hal yang dilakukan verifikasi di lapangan gitu. Jadi sekecil apapun harus direkam. Karena kenapa? Nanti ketika ada gugatan ada dokumentasinya. Ada dokumentasi. Gitu. Jadi harus betul-betul ditemui misalkan tadi harus betul-betul ada buktinya ditemui yang pemilih pendukung karena nanti akan berdampak jika ada hal yang disengketakan ada dokumentasinya. Jadi gitu. Kenapa pentingnya integriti tadi untuk di ad hoc? Bayangkan misalkan kalau ad hoc tidak integritas misalkan, ketika verifikasi faktual dia datang ke salah satu pendukung, Ya. padahal nggak pernah datang, dia bilang sudah Ah, datang. iya. Nah kan begitu kan? Ya. Misalkan bisa jadi seperti itu. Jadi oleh karena itu maka kita tekankan agar KPU Kabupaten Kota untuk benar-benar memilih dan memastikan merekrut badan ad hoc secara transparan sehingga menghasilkan yang betul-betul berintegritas, netralitasnya bagus dan sebagainya. Makanya tadi betul dalam beberapa kerawanan itu seringkali persoalan bermula dari hasil atau produk kinerja dari badan ad hoc. Jadi begitu Mbak Bayu. Oke. Dan ini yang terakhir Pak, karena di pemilihan 2020 ini bertepatan atau berbarengan dengan ancaman yang namanya pandemi COVID-19 ini seperti apa Pak? Karena kita bertepatan dengan tahapan pemilihan 2020 karena seperti yang kita tahu tahapan itu kan harus terus berlanjut ya, nggak boleh berhenti. Itu bagaimana Pak KPU sendiri menghadapi ancaman seperti ini? Ya. Jadi memang kita sekarang kita ada sedikit musibah ya sebenarnya. Ini sudah menjadi musibah global karena WHO juga sudah menetapkan COVID-19 ini sudah menjadi pandemi global. Tentu ini memang dan juga di beberapa tempat dan sudah mulai muncul wacana untuk
menunda dan sebagainya untuk masalah Itu, ya. pilkada ini, karena kemarin juga ada dari Komisi 2 juga sempat menyinggung itu terkait masalah pandemi COVID-19 ini. Memang sebenarnya KPU juga sudah mengeluarkan surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang pencegahan, bagaimana cara kita untuk menghadapi terkait masalah COVID-19 ini. Dan kabarnya juga KPU sudah menyiapkan semacam protokoler untuk kita pelaksanaan tahapan-tahapan ini. Artinya dari sini belum ada opsi untuk melakukan penundaan terhadap pilkada. Ya. Tahapan-tahapan tetap berjalan sebagaimana biasa. Terus kemudian hanya mungkin protokolernya saja. Misalkan sosialisasi, misalkan tidak perlu misalkan melaksanakan banyak orang. Misalkan di pelantikan PPS misalkan, atau tadi misalkan verifikasi faktual. Nanti kan kita ada verifikasi faktual, ada juga berdatang langsung ke rumah-rumah dan proses pelaksanaan tahapan, ada ruang-ruang yang melibatkan banyak orang. Nah, mungkin sementara ini bukan hanya mungkin, tapi KPU sudah dan akan membuat semacam protokoler untuk pelaksanaan semua tahapan dalam menghadapi ini. Tapi memang di undang-undang sebenarnya sudah ada di undang-undang 10 itu sudah memberikan ruang, undang-undang pilkada, ruang jika terjadi bencana gitu loh. Jadi ada dua opsi di situ. Ya. Ada pemilihan lanjutan dan susulan. Nah, jika keadaan bencana alam dan sebagainya, gangguan yang itu berdampak terhadap seluruh tahapan, itu maka dilakukan pemilihan susulan. Tapi jika hanya berdampak sebagian tahapan, itu bisa dilakukan pemilihan lanjutan. Misalkan sekarang tahapan apa? Ketika terjadi bencana misalkan itu berdampak tidak bisa dijalankan proses dari tahapan verifikasi faktual, misalkan virtual tadi tidak bisa kita lakukan, maka kita stop, nanti akan lanjut lagi. Jadi ada mekanismenya di pasal 120, 120, 121 sampai 122. Di situ sudah jelas, sudah mengcover itu jika terjadi bencana. Tapi sementara ini tetap kita berjalan. Dan KPU juga sudah melakukan instruksi semacam surat edaran kepada kita. Setiap hari harus masuk. Hanya memang mungkin nanti dalam beberapa hal, jika memang juga sudah diberikan di SE itu juga SE 4 2020, ada juga sudah ada aturan terkait tentang masalah work from home. Jadi kita bisa ada situasi darurat bekerja di rumah misalkan gitu. Jadi sudah ada, sementara ini tetap berjalan. Hanya memang protokolernya itu yang dibuat. Ada protokoler bagaimana mungkin nanti misalkan ketika verifikasi faktual pakai masker misalkan begitu, atau kalau mengumpulkan banyak orang tidak terlalu penting misalkan tidak perlu dilakukan. Sosialisasi misalkan tidak perlu mengumpulkan banyak orang, kita sosialisasi virtual misalkan secara di digital, lewat internet, media sosial dan sebagainya. Tapi prinsipnya sebenarnya KPU kita tetap berjalan untuk melaksanakan pemilihan itu. Tentu kita berharap COVID-19 ini tidak memberikan dampak terhadap pemilihan. Semoga juga bisa berlalu wabah ini, sehingga kita bisa menjalankan kembali rutinitas kita, jadi makin happy, tidak panik, gitu sebagainya, ya gitu. Betul sekali, gitu, Pak. Mbak Ayu. Baik, Pak, kita sekali lagi kita berdoa saja semoga epidemi ini cepat berakhir dan tentunya aman untuk kita semuanya, dan semoga kita semuanya dilindungi oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa. Baik, cukup sekian obrolan kita di Ngopi Bareng bersama KPU NTB di edisi kali ini, di edisi perdana bersama saya Ayu Rinjani dan Divisi Sosialisasi Parmas KPU NTB SDM Bapak Agus Hilman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Lama ku memendam rasa di dada, mengagumi indahmu wahai jelita. Tak dapat lagi ku ucap kata, besokku diam terpesona. Dan andai suatu hari kau jadi milikku, tak akan ku lepas dirimu kasih. Bila waktu mengizinkan ku menunggu diri
telah jatuh cinta pada pandangan yang pertama. Sulit bagiku untuk bisa berhenti mengagumi dirinya. Tuhan tolong diriku untuk membuat dia menjadi milikku. Sayangku, kasihku, oh cintaku, sirare dan dia.